Salam. Selamat berjumpa kembali di channel kami yang bernama Berita Sion Menjelang Akhir Zaman. Kali ini kami akan menyampaikan tentang di mana nubuatan dari berbagai hamba Tuhan, terutama juga dari Yerusalem dan juga dari Indonesia, tentang pasukan serdadu Tuhan yang akan datang dari Papua. Papua itu tempatnya di Wakaitei, Til, Mewodide, Papua. Di situ akan bangkit suatu pasukan. Ini akan saya sampaikan pada saat ini. Pasukan serdadu itu seperti apa? Saya akan membacakan dulu firman Tuhan tentang nubuatan bahwa itu akan datang dari sana. Haleluya. Yoel 3 ayat 9. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Ya. Gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Ya, benar. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Ya. Dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Dan baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru. Dan berkumpullah ke sana, bawalah turun ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk menghakimi segala bangsa dari segala penjuru. Demikianlah firman Tuhan Yoel 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya. Ya, ini berhubungan dengan peperangan rohani. Peperangan rohani ini dia akan datang dari Papua, namanya dari lembah Yosafat. Pertama kali tempat ini dinubuatkan oleh firman Tuhan Yoel 3 dan seterusnya banyak hamba Tuhan telah bernubuatkan bahwa pada hari terakhir itu akan terjadi peperangan di seluruh dunia. Ya. Terutama peperangan yang akan mulai dari satu lembah yang namanya lembah Yosafat. Pada tahun 1998, Mulyawan, itu tokoh karismatik, pendeta mulia tokoh karismatik di Jalan Suci Abepura, Jayapura. Beliau bernubuat, saya ketemu dengan beliau bernubuat bahwa nanti dari Wagete itu Injil akan diberitakan dan semua rahasia duraka, neraka, iblis akan bongkar dari Wagete. Dengan demikian, hendaklah engkau harus pegang firman Tuhan baik-baik. Itu nubuatannya tahun 1998. Ya. Penggenapannya, Itu Mulyawan, tokoh karismatik Papua. penggenapannya sudah mulai masuk tahun 2019. Ya. Ada satu nubuatan dari Putri Sion. Dia bernubuatkan bahwa Ya. serdadu Tuhan itu dia akan datang dari lembah Yosafat, tempat penentuan, sama dengan satu lembah yang ada di Yerusalem di Timur Tengah, juga ada di Papua, yaitu di Deyai, di Kabupaten Paniai di Deyai. Kami juga heran. Roh Kudus memberitahu kepada hamba Tuhan ini bahwa pasukan itu, pengurapan itu akan datang dari lembah Yosafat, dari Deyai, dari Wagete. Deyai itu disebut Kabupaten Deyai, sekarang namanya Wagete. Dari situ dia menyatakan bahwa Indonesia ini dikuasai oleh Islam. Indonesia bagian barat dan bagian tengah itu dikuasai oleh dakwah jihad Islam. untuk mengislamkan Indonesia. Tetapi satu kekuatan, tapi Indonesia Timur tidak bisa karena tudung doa menutupinya. Lalu dia menyatakan bahwa ada lembah Yosafat di sana. Dari situ pengurapan itu akan datang. Mereka yang punya mata rohani, mereka akan ke sana, menerima pengurapan itu dan membentuk satu pasukan serdadu Tuhan di dalam roh. Dan mereka akan bergerak melakukan peperangan itu mulai dari tempat itu, Wakaitei, Til, Mewodide, Papua, ke Indonesia, ke bangsa-bangsa. Itu dari Putri Sion dia bernubuat. Sekarang ini saya akan bacakan nubuatan dari seorang hamba Tuhan dari Yerusalem. Dari Yerusalem ini, nubuatan ini dari Rick Reading. Dia bernubuat bahwa dia waktu mereka berdoa di Yerusalem tentang bagaimana dan apa yang akan terjadi di atas Papua. Lalu Tuhan memberitahukan
kepada mereka Rick Reading dan ambannya di Yerusalem sebagai berikut. Akan datang serdadu dari timur jauh Papua. Khotbah di Yerusalem, akan datang serdadu dari timur jauh Papua. Pesan Tuhan untuk Indonesia, pernyataan nubuatan untuk Indonesia, akan datang serdadu dari timur jauh Papua. Disampaikan oleh Rick Reading, hamba Tuhan dari Sukat, Alel, Juli 24 Juli tahun 2019. Indonesia akan mengalami kebebasan rohani dan Indonesia akan maju kepada identitas yang sesungguhnya. Tuhan akan memulihkan hubungan rohani antara Indonesia dan Israel. Tuhan akan mencari bangsa-bangsa yang sesuai dengan rencananya selama 3 tahun ini. Berarti 2019 Tuhan sudah siap untuk sampai mengubah 2023. musim dan waktu dan penghakiman menggoncang di bangsa ini. Dari guncangan itu akan bangkit tsunami penyembahan di Indonesia dan Indonesia akan diliputi gelombang ini dan gelombang ini pindah ke Malaysia dan terakhir di Yerusalem dan banyak orang Indonesia berada di atas gelombang ini dan mereka akan berjalan dari bangsa ke bangsa lain sampai ke Israel. Sampai Israel pada pergerakan Roh Kudus, si iblis membangun tembok untuk menghalangi gelombang ini. Tetapi ketika gelombang ini datang, maka gelombang itu akan menghancurkan tembok itu. Ini, maka terjadilah tuayan besar. Tembok terakhir yang paling kuat dari Timur Tengah. Dan gelombang penyembahan akan menghancurkan tembok ini. Sesuai di Mazmur 10 ayat 3, suatu hari akan terjadi peperangan besar-besaran. Pada waktu itu mereka akan merelakan dirinya untuk peperangan rohani dan berjubakan kekudusan. Tentara ini datangnya dari pasukan senja hari, akan datang dari tempat bayi dilahirkan, raim dari matahari terbit, atau serdadu dari timur jauh Papua. Ini luar biasa ini. Pemberita mereka di lembah. Iya. Ini Dari Yerusalem ini. khotbah dari Red Reading di ini. Sekarang penggenapannya sudah mulai terjadi di tahun 2019. Sebenarnya dia sudah mulai tahun 2019, masuk 2020, 2021, 2022, 2023. Ya. Dalam penyatuan serdadu Tuhan itu terakhir pergerakan peperangan rohani ini lawan bukan satu setan yang kecil saja. Setan terlalu banyak yang akan dilawan dalam peperangan ini. Sampai terakhir itu menggenapi Wahyu 20 ayat yang ke-4 1 sampai 3. Sampai ular naga akan diikat. Karena pintu gerbang timur itu ditutup oleh ular naga berkepala 7. Itu di atas Papua. Sementara dia masuk dalam peperangan. Bulan April kemarin tahun 2022 itu Tuhan menyuruh kami ke Batam. Sampai di Batam itu kami berdoa dan Tuhan bilang berdoa untuk mempersatukan seluruh serdadu Tuhan di seluruh Indonesia. Ya. Jadi bulan April telah terjadi penyatuan serdadu Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan perlihatkan dalam satu penglihatan itu bahwa ketika kita berperang, belum saja kita berperang, setiap benteng-benteng, setiap tugu-tugu, setiap kekuatan tidak rubuh kiri kanan. Karena peperangan serdadu Tuhan datang dari lembah Yosafat ini, itu langsung dipimpin oleh Tuhan Yahweh sendiri. Menggenapi firman Tuhan di Wahyu 11. Wahyu 19 ayat 11. Di mana di Wahyu 19 ayat 11 di sana berkata bahwa Wahyu 19 ayat 11. Ya. Di ayat 11 ini berkata bahwa lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperan dengan adil dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ya, ini satu pasukan yang Tuhan gerakan di akhir zaman, namanya serdadu Tuhan. Mereka akan masuk dalam peperangan perang Armageddon dan Gog Magog. Pembersihan berita yang kudus dan tidak terbinasa di dalamnya. Pasukan ini akan terus bergerak, bukan akan tapi sudah mulai masuk, terus bergerak. Ini sudah tahun 2023. Masuk sampai kepada ayat yang ke-21. 19:21.
setelah dia masuk tahun 2020 itu, tahun 2000 yang Tuhan tentukan itu pada akhirnya itu terakhir yang menutupi pintu gerbang timur itu ular naga berkepala 7 akan diikat. Tapi itu menunggu waktu, kasih habis dulu yang lain-lain dalam doa peperangan. Kerajaan 1000 tahun judulnya, kerajaan 1000 tahun dimulai. Lalu akan melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar dari tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikat 1000 tahun lamanya. Amin, amin, amin. Lalu melemparkan ke dalam jurang maut dan menutupi jurang maut itu. Amen. Dan memeteraikannya di atas supaya ia jangan lagi menasihati bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Ya. Dan kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ya, jadi itu yang terakhir. Ular naga berkepala 7 itu yang terakhir. Karena pintu gerbang timur itu ditutup oleh naga terakhir. Jadi setelah yang dia punya pengikutnya lain-lain itu setelah dihabiskan, setelah dihabiskan dalam peperangan Tuhan oleh serdadu Tuhan yang Tuhan bangkitkan, yang akan datang dari tinggi bawah di Papua ini, terakhir ular naga berkepala 7 akan diikat. Ya. Setelah itu masukkan dalam tahanan dalam. Setelah itu bermulai dah kerajaan 1000 tahun damai. Sesuai dengan Nas 20 ayat 4. Lalu aku melihat takhta orang-orang duduk di atasnya dan kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesua dan karena firman Yahweh, dan ia tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk 1000 tahun. Haleluya. Ya, ini jelas, ini rentetannya jelas. Jadi sepanjang sebelum masuk dalam ikat berkepala 7 itu dia tutup pintu gerbang timur itu, Golden Gate. Jadi kenapa pintu gerbang itu tertutup? Itu ditutupi oleh dosa Israel turun temurun, dosa Taman Eden perusakan turun temurun, dosa pembunuhan, penyalib sampai setan dia menutup sana. Akan dibuka dengan peperangan yang sangat dahsyat. Peperangan yang sangat dahsyat. Itu rahasia yang kami memberitahukannya, sebagian dari satu rahasia yang kami memberitahukan supaya kita tahu bagaimana rentetan itu ujungnya dimulai dari mana dan ujungnya akan berakhir di mana. Itu supaya semua orang Papua harus tahu, semua hamba Tuhan harus tahu, semua hamba Tuhan di Papua, di Indonesia, di dunia, semua harus tahu. Rentetannya itu akan seperti itu. Kita mulai dari sini, kita berakhir di sini. 2006 kita mulai, 2019 dia masuk, terus sampai kita berakhir, sampai kepada mengikat naga berkepala 7. Itu baru selesai. Setelah itu baru pintu akan dibuka, pintu gerbang timur akan buka, masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itu kerajaan 1000 tahun akan dibuka dan akan diduduki oleh orang-orang yang telah dihakimi dari lembah Yosafat. Jadi orang yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun itu orang sudah melalui proses penghakiman. Haleluya. Menyangkut ini kami akan sampaikan lewat tanya dan lain. Dengan demikian pemberitahuan berita Sion yang kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Salam saudara. Puji Tuhan.